Ya, Bu. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, rekan-rekan, ini sesi Vikon kita yang akan membahas terkait materi penentuan lokasi ya. Kemudian sampai hari ini atau sesi 7 ya, berarti penentuan lokasi kan dibagi 2 ya. Sama satu lagi apa rekan-rekan, proses produksi ya. Sudah di-download materinya? Sudah dipelajari sesi 5, sesi 6? Gimana? Sudah di-download belum? Mbak Lulu? Iya, Bu. Hadir, Bu. Sudah di-download materinya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi harapannya sih sudah dipelajari ya. Jadi rekan-rekan sudah bisa mengikuti apa nanti yang saya bahas gitu ya, ikut berdiskusi, mengutarakan pendapat gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas 3 materi. Sebetulnya cuma 2 ya, karena metode penentuan lokasi fasilitas produksi itu kan dibagi 2 ya. Jadi sesi pertama, sesi 5 itu hanya membahas terkait pendahuluannya, kemudian sesi 6-nya terkait metode-metode yang digunakan. Kemudian saya juga lengkapi dengan modul ya, yang rekan-rekan bisa lihat dan coba dikerjakan latihan yang ada di modul tersebut. Oke, kita masuk ke penentuan lokasi terlebih dahulu, baru nanti terakhir adalah proses produksi. Nah, ini terkait semua materi yang ada di dalam tugas kalau rekan-rekan sudah lihat ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, sudah dapat kelompok semua ya? Sudah, Bu. Sudah ya, dan bisa ya, bisa Sudah, melihat Ibu. kelompoknya ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Tapi nggak ketemu orangnya. Kenapa? Gimana Orangnya Mas? belum gabung, Bu. Oh, orangnya belum gabung. Nggak apa-apa, itu bisa nanti di-share di LMS ya, didiskusi gitu ya, didiskusikan rekan-rekan terkait anggotanya siapa saja, kemudian nanti bagaimana cara untuk berdiskusinya bisa nanti rekan-rekan rancang sendiri ya. Intinya saya ingin rekan-rekan walaupun ini terpisah jarak gitu ya, waktu, ruang, jadi tetap bisa berkomunikasi antara anggota gitu ya, tetap bisa saling kenal. Oke, saya mulai pembahasan kita, yaitu terkait penentuan lokasi. Ini udah saya record ya. Baik, jadi penentuan lokasi, di mana rekan-rekan akan mempelajari ya, bagaimana caranya menentukan lokasi yang tepat gitu ya, di antara beberapa alternatif yang ada. Nah, di sini bahwa penentuan lokasi fasilitas produksi itu ya mencakup perencanaan, kemudian penentuan lokasi yang memang sangat penting. Karena apa? Karena lokasi yang tepat, kan berarti harus tepat nih, ketepatan penentuan lokasi, gitu kan. Yang tepat dan strategis dapat memberikan pelayanan yang efisien dan cepat bagi pelanggan maupun untuk mendapat pelayanan dari pemasok yang efisien dan cepat pula. Jadi artinya di sini rekan-rekan memang kenapa sih penentuan lokasi itu penting gitu dan harus tepat, karena akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kemampuan perusahaan. Yang pertama, bisa melayani konsumennya gitu kan secara efisien dan efektif gitu. Kemudian ketika membutuhkan bahan baku, nah ini nggak susah gitu. Jadi bisa memperoleh bahan baku secara kontinu, artinya secara terus-menerus tanpa suatu kendala karena sudah tepat menentukan lokasinya. Kemudian lokasinya tepat ketika terkait kemampuan perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja dan memungkinkan di mana ketika perusahaan ini ingin melakukan ekspansi atau perluasan. Nah, disitulah
pentingnya perusahaan dalam menentukan lokasi. Nah, ini ada contoh ya. Di sini McDonald menetapkan jaringan kerja yang memang cukup strategis ya, yang lokasinya mencakup, nah ini di negaranya United States of America USA, kemudian dia juga membuka beberapa di negara Asia, baik di Philippines, India, ataupun di negara kita di Indonesia juga ada McDonald's. Nah itu mungkin dia memilih negara-negara tersebut, ada faktor-faktor di mana yang akan menguntungkan atau mempengaruhi kemampuan perusahaan dari beberapa faktor yang tadi sudah saya sebutkan ya. Adapun tahapan dalam penentuan lokasi, nah bagaimana caranya perusahaan perlu melakukan penentuan lokasi, nah ini juga masuk ke dalam tugas ya. Jadi yang pertama adalah tentunya perlu melakukan penelitian dan peninjauan terhadap alternatif lokasi dengan tentunya mempertimbangkan faktor-faktor penentu. Nah, faktor-faktor penentunya dalam penentuan lokasi bisa apa saja gitu kan. Jadi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi. Contoh misalkan atau di sini bisa termasuk ke dalam faktor utama yaitu jarak ya. Jarak dari lokasi sumber bahan baku ataupun bisa jadi jarak dari lokasi produksi atau perusahaan tersebut ke pasar di mana dia akan menjual produknya. Nah, di situ dari faktor tersebut, dari jarak gitu ya. Maka apa yang perlu dipertimbangkan yaitu bisa ongkos ya, ongkos angkutnya, kemudian bagaimana tempat dia mengambil bahan bakunya, bisa dilihat bahan bakunya bagus atau tidak gitu ya, jenis dan sifat bahan bakunya. Ataupun di tempat dia memproduksi, artinya di lokasi fasilitas produksinya tersebut akan mendukung pembuatan produk yang berkualitas tidak gitu ya. Jadi maupun jadi selain ongkos transportasi, kemudian sifat bahan baku juga ada yang namanya di situ kualitas produksinya. Jadi ada beberapa faktor. Itu yang pertama adalah jarak. Kemudian faktor utama yang kedua apa? Ketersediaan sumber daya, ya kan? Jadi di mana sumber daya yang dibutuhkan itu mudah didapatkan, seperti misalkan tadi bahan baku, kemudian ataupun yang dibutuhkan dalam operasional. Jadi lahan tempat dia untuk melakukan kegiatan operasi, kemudian tentunya bagaimana dia mendapatkan dana di situ, ataupun tenaga kerja, itu yang paling penting kan dari situ. Jadi tempat di mana ketersediaan sumber daya juga menjadi suatu faktor penentu dalam penentuan lokasi. Kemudian ada lagi yang namanya kondisi lingkungan, tentunya masyarakat sekitar. Nah, ini apa ya, ada beberapa kasus mungkin ya, atau mungkin yang memang sedang terjadi sekarang, di mana sebuah perusahaan mendirikannya itu bukan, sekarang kan sudah ada yang namanya lokasi-lokasi untuk perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, atau perusahaan-perusahaan industri seperti kalau yang di Bekasi itu namanya MM2100 gitu ya. Itu kan merupakan sentral tempat mereka untuk perusahaan-perusahaan industri. Tapi ini perusahaan ini mendirikannya di dekat dengan masyarakat gitu, bukan di lokasi industri. Maka kadang-kadang mereka terkendala ketika perusahaan tersebut memang keluar masuknya itu mobil-mobil besar seperti kontainer. Mas, Masyarakatnya ini tidak terima, maka bisa saja kan bentrok antara si perusahaan dengan masyarakat. enggak, nanti saya pinjam aja, bisa. Kondisi lingkungan Aman-aman. itu menentukan Ya, ketepatan dari atau faktor-faktor penentu bisa, Bu. dari Dia memang pakai penentuan online lokasinya. kalau serang. Ini saya Enggak, mute enggak. dulu ya.
Jadi ada beberapa memang faktor-faktor penentu yang perlu diperhatikan, mulai jarak, ketersediaan sumber daya sampai pada kondisi lingkungan. Nah, iklim juga termasuk kondisi lingkungan ya. Jadi itu adalah faktor-faktor. Nah, setelah memperhatikan atau melakukan penelitian dan peninjauan dari faktor-faktor penentu, maka bisa dilanjutkan dengan analisis terhadap masing-masing alternatif lokasi. Misalkan ada beberapa lokasi, 3 gitu ya. Ada 3 lokasi yang memang dirasa ini cocok untuk menjadi tempat dalam memilih membangun fasilitas produksinya. Nah, dari 3 lokasi tersebut tentunya harus dipilih menggunakan metode-metode analisis tertentu. Nah, ini kita akan pelajari apa saja metode yang bisa digunakan dalam melakukan analisis terhadap alternatif lokasi. Nah, ketika sudah dilakukan perhitungan menggunakan metode-metode tersebut, maka bisa manajemen gitu ya, manajemen perusahaan mulai mempertimbangkan berdasarkan faktor penentu dan metode analisis mana alternatif lokasi yang memang sebaiknya dipilih. Nah, ini kan tergantung dari keputusan manajemen. Oke, kemudian maka tujuan dan manfaat penentuan lokasi adalah untuk membantu organisasi perusahaan ataupun pabrik beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi ketiga tujuan ini. Beroperasi dengan lancar, efektif, serta efisien. Nah, tadi sudah disebutkan ya manfaat-manfaat penentuan lokasi, yaitu tadi melayani konsumen, mendapatkan bahan baku secara terus-menerus gitu ya tanpa ada kendala dan dengan harga yang layak. Kemudian mendapatkan tenaga kerja yang cukup dan memungkinkan adanya perluasan pabrik di masa yang akan datang. Kita masuk sekarang ke dalam metodenya. Jadi ada berapa metode rekan-rekan yang rekan-rekan sudah baca? Ada berapa coba? Mas Sopyan. Ada berapa Mas Sopyan metodenya? Ada pemeringkat faktor, kemudian ada cost comparison, analisis ekonomi, satu lagi apa? Aduh maaf Bu, kurang nyimak tadi. Oke, yang lain satu lagi apa? Mbak Yuliani, coba. Satu lagi apa? Telat tadi masuknya, Bu. Oh, telat. Saya memang belum bahas. Tapi kan ini share-nya udah kemarin. Minggu lalu Sosial ya. budaya mungkin Ibu. Bukan, metode. Satu lagi. Oh, metode. Transportasi, Bukan, satu lagi. analisis titik. BEP ya. Jadi satu lagi adalah break even point gitu ya. BP. Jadi pertama ada pemeringkat faktor, kemudian cost comparison, analisis ekonomi, dan break even point. Ada 4 metode yang bisa rekan-rekan gunakan ataupun masih banyak sebetulnya. Cuman saya hanya bahas 4 itu saja. Jadi yang pertama pemeringkat faktor. Nah, ini yang di depan sedang muncul nih di layar. Jadi metode faktor peringkat. Nah, di sini akan dimasukkan beberapa faktor. Misalnya yang dimasukkan dalam memilih suatu lokasi atau alternatif lokasi. Faktornya ada pasar, transportasi, bahan baku, tenaga kerja, bahan bakar, iklim gitu ya. Kemudian dimasukkan bobotnya. Jadi sudah ada bobotnya, masukkan masing-masing faktor dengan bobotnya. Nah, di Jakarta di sini ada 3 alternatif. Jadi Jakarta, Bandung, Lampung, dan sudah ada nilainya masing-masing untuk setiap lokasi. Nah, yang akan kita hitung adalah apa? Jadi total nilainya. Jadi dari metode faktor peringkat kita akan melihat total nilai. Yang kita pilih adalah nilai dari kota yang memiliki nilai paling tinggi. Coba kita lihat di sini ada Jakarta, Bandung, Lampung ya. Maka
Harusnya ini kan ada nilainya nanti dikalikan ya, dikalikan dengan bobotnya berapa hasilnya. Ini Jakarta setelah dikalikan 35, 25, 5, 8, 10, 5 gitu ya. Maka total nilainya 8. Bandung setelah dikalikan 30, 25, 12, 10, 10, 4, 91. Lampung 25, 20, 15, 8, 8, 4. Total nilai 8. Nah, dari hasil ketiga alternatif kota ini mana yang dipilih? Bandung, Bu. Bandung yang akan Bandung, dipilih. Bu. Ya, karena memiliki total nilai paling tinggi. Jadi kalau kita menggunakan metode faktor peringkat untuk memilih dari 3 lokasi alternatif, yang dipilih adalah nilai yang memiliki paling tinggi atau kota yang memiliki nilai paling tinggi adalah Bandung dengan nilai 91. Itu ya. Jadi ini sebetulnya ini kan langsung nih hasilnya. Jadi bobot ini akan ada pengalinya gitu ya. Dari hasil Jakarta, Bandung nanti masing-masing memiliki poin atau nilai sendiri-sendiri kemudian dikalikan baru dijumlahkan gitu ya untuk metode faktor peringkat. Ini metode yang pertama. Yang kedua ada cost comparison, metode perbandingan biaya. Jadi metode penentuan lokasi yang membandingkan biaya-biaya. Minimal ada 3 bagian biaya, yaitu biaya harga bahan baku, biaya pengelolaan, dan biaya distribusi. Nah, kita masukkan ke dalam jenis biayanya. Ada bahan baku, bahan bakar dan tenaga listrik, tenaga kerja, kemudian ada laboratorium reparasi. Ini tergantung dari jenis industrinya ya, dia memerlukan biaya apa saja gitu. Sampai pada biaya transportasi nih, biaya angkut ke pasar. Untuk lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Ini semua kita jumlahkan biayanya. Nah, kan muncul nih jumlahnya. Nah, terkait biaya atau perbandingan biaya, maka yang akan dipilih adalah biaya yang memiliki apa? Nilai paling apa? Paling kecil, Bu. Paling kecil. Maka dari 4 lokasi ini, mana lokasi yang memiliki nilai yang paling kecil? Lokasi B. Maka kita akan pilih lokasi B karena hanya mengeluarkan $119 di sini. Sedangkan kalau dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya, lokasi A 126, lokasi C 141, dan lokasi D 134. Nah, jadi kalau pakai cost comparison, pilih yang paling kecil. Itu ya. Ini udah 2 nih. Jadi udah bisa bedain ya. Kalau tadi pakai pemeringkat faktor, pilihnya apa? Lokasi Yang yang paling besar. besar. Kalau cost comparison Yang paling kecil. yang paling kecil. kecil. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke metode yang ketiga, economic analysis ya. Jadi di sini analisa mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian faktor intangibles yang relevan tentunya. Intangible kan berarti tidak berwujud ya. Nah, kalau ini kita sudah masukkan biaya-biayanya, maka mana faktor yang intangibles? Maka di sini kita lihat sikap masyarakat, perumahan pegawai, itu termasuk ke faktor intangibles tentunya yang relevan ya, sesuai dengan lokasi-lokasinya. Oke, kita lihat lokasi A, B, dan C. Dari segi biaya atau dari penilaian biaya, tentunya kita lihat pilih yang mana, biaya paling kecil apa biaya paling besar? Paling kecil, Bu. Paling kecil ya. Jadi terkait biaya kita akan tetap lebih memilih yang lebih kecil. Lokasi A 242, B 213, dan C 206. Nah, mungkin kita akan memilih apa? C ya. C. Iya. Nah, tapi ada lagi yang perlu kita lihat, apa itu faktornya, faktor intangibles-nya. Nah, kalau dilihat dari sikap masyarakat, tentunya kan kalau si A ini udah nggak kepilih ya, karena dia biayanya paling besar. Antara 2 ini, lokasi B, lokasi C. Kalau C, kita lihat dari sikap masyarakat, ternyata dia masyarakat terkait adanya fasilitas produksi yang dibangun oleh sebuah perusahaan, sikapnya bagaimana?
Ternyata acuh tak acuh gitu kan. Mau ada silakan, nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu kan, acuh tak acuh. Nah sedangkan di lokasi B dia menghendaki gitu, wah bagus banget nih kalau ada fasilitas ini gitu ya, fasilitas produksi, ada pabrik yang mau dibangun di sini, arti mungkin sikap masyarakatnya akan ada pembukaan lapangan kerja gitu ya, sehingga menghendaki. Jadi kalau dilihat dari sikap masyarakat, kita pilih yang mana? B, Bu. B ya. Yang B, Bu. Nah, Yang B. kemudian kita lihat lagi dari perumahan pegawai. Nah, ternyata kalau lokasi B perumahan pegawainya mungkin dilihat dari nanti karyawan-karyawan yang bisa ditarik gitu ya, atau dia menyebarkan atau mendistribusikan produknya, menjual produknya di sekitaran fasilitas produksi tersebut. Banyak sekali perumahan pegawai yang artinya mungkin di situ akan lebih banyak peminatnya gitu ya terkait produk. Di perumahan pegawai lokasi B ini cukup, sedangkan C ini kurang. Nah, kalau dilihat dari dua faktor tadi, kira-kira pilih yang mana? B, Bu. Yang B, Bu. Tentunya C. pilih yang B ya daripada yang C, karena kalau yang B ini kan cukup, artinya ya dia berpikiran ya produknya akan banyak diminati, sedangkan kalau C karena kurangnya perumahan pegawai mungkin produknya tidak akan terlalu diminati di situ, pembelinya akan kurang gitu ya misalkan, maka mungkin pilihannya akan jatuh ke lokasi B itu ya, melihat dengan faktor-faktor pertama, meskipun dia memiliki biaya yang lebih besar tapi faktor intangibles-nya sangat direkomendasikan. Tapi kalau memilihnya dilihat dari biaya, ya pasti lokasi C yang akan dipilih karena memiliki biaya yang lebih kecil. Nah, ini akan kembali lagi kepada kebijakan perusahaan bagaimana. Mau dilihat dari sisi biaya atau faktor intangibles lainnya yang relevan. Nah, jadi antara dua ini, maka saya beri di blok warna ya, kuning dengan orange, karena kebijakan perusahaan mungkin akan pilih salah satu dari dua alternatif tersebut. Nah, yang terakhir adalah metode break even point. Berarti kita sudah bahas 3. Ini adalah metode terakhir ya, terkait bagaimana perusahaan akan memilih atau mempertimbangkan 3 lokasi untuk pabrik barunya, yaitu ada Bandung, Bogor, dan Bekasi. Data yang diperlukan adalah data biaya tetap dari ketiga lokasi. Nah, kalau di sini ada Bandung 30.000, kemudian Bogor 60.000 untuk biaya tetapnya, dan Bekasi 110. Biaya variabelnya juga masing-masing lokasi berbeda-beda ya. Di sini Bandung 75, Bogor 45, dan Bekasi 25. Untuk harga jual produk, kan ini 3 lokasi ini tentunya kan punya satu perusahaan, maka yang dijual produknya harganya sama, yaitu sebesar $120. Maka pertanyaannya, di mana perusahaan harus memilih lokasi yang paling ekonomis gitu ya. Jadi nanti kita break even point ini untuk menentukan lokasi yang paling ekonomis, tentunya sesuai dengan jumlah produksinya. Nah, ini 2.000 unit per tahun. Maka caranya bagaimana? Kita hitung dulu. Hitung total biaya dari ketiga lokasi tersebut, biaya totalnya ya. Berarti biaya totalnya ini biaya tetap ditambah biaya apa nih? Variabel dikalikan dengan jumlah produksinya. Dapat biaya total Bandung 180, Bogor 150, dan Bekasi 160. Dari biaya total kita pilih mana? Bogor. Dari Bogor, Bu. Bogor, Bu. Pilih Bogor karena memiliki biaya yang paling kecil. Kecil. Ya. Nah, dengan jumlah produksi yang diharapkan sebesar 2.000 unit, maka Bogor memberikan biaya lokasi yang paling rendah. Maka dari situ kita bisa hitung keuntungan yang diharapkan. Nah, keuntungan yang diharapkan adalah bagaimana cara mencarinya, pendapatan total dikurangi biaya total. Ya. Jadi pendapatan totalnya berapa?
Nah, ini kita kalikan. Kan di sini harga jualnya 120 ya. Dikalikan jumlah yang akan diproduksi. Nah, ini artinya ini adalah pendapatan. Kalau di dalam BEP ingat ya, total revenue kan gitu. P kali Q. P-nya adalah harga, Q-nya adalah kuantitas. Gitu. Jadi 120 kali 2000 sama dengan total revenue atau pendapatan total. Dikurangi dengan biaya total. Nah, biaya total untuk lokasi yang dipilih adalah Bogor 150. Maka dapat di sini keuntungan yang diharapkan adalah 90.000 dolar per tahun. Nah, dari sini kita bisa hitung titik persilangannya. Harusnya pakai grafik ya, cuma saya nggak tampilkan grafiknya di sini. Karena kan tahu ya, grafik break even point kan ada persilangan ya. Hasilnya dari total revenue dengan total itu apa namanya? Cost ya. Ingat ya. Jadi ada bentar. Jumlah, biaya, Ya, dan jadi jumlah produksi. bentuknya kan gini grafiknya. Jadi ada dari sini namanya apa? Total Yang atas revenue ya. Kemudian di sini ada total cost kan gitu. Nanti ada di sini biaya fixed cost. Nanti antara fixed cost ke ini namanya apa? Ya, fixed cost. Namanya variable cost. fixed cost ditambah variable cost namanya total cost. Kan seperti itu. Nanti dilihat titik persilangannya. Jadi ada dua persamaan di sini. Jadi pertama kita akan lihat sama-sama disilangkan dengan lokasi yang dipilih. Lokasi yang dipilih apa? Bogor kan? Jadi pertama kita lihat titik persilangan untuk lokasi Bandung dan Bogor. Masukkan persamaannya. Jadi persamaannya dari ini ya. Total cost-nya. Kan total cost sama dengan total apa? Revenue kan. Itu baru namanya break even point atau titik impas. Jadi lokasi Bandung 30.000 ditambah 75 dikalikan X sama dengan 60.000. Nih kan ini Bandung, ini Bogor. 60.000 ditambah 45 dikalikan X. Maka hasilnya 30 X sama dengan 30.000. Yang ini X-nya sama dengan 1.000 gitu kan. Maka ini untuk titik persilangan lokasi Bandung dan Bogor. Itu baru satu. Kemudian dicari lagi X-nya. Untuk yang Bogor dan Bekasi. Jadi yang dipakai adalah Bogor ya. Jadi Bogor, Bandung, Bogor, Bogor dan Bekasi. Masukkan persamaannya. Untuk Bogor 60.000 ditambah 45 dikalikan X. Berarti yang dicarikan nanti X tuh. Sama dengan 110 ditambah 25 dikalikan X. Maka 20X sama dengan 50.000. X sama dengan 2.500. Nah, dapat nih. Jadi yang Bandung dan Bogor dapat X-nya 1.000. Bogor dan Bekasi dapat X-nya 2.500. Nah, jadi untuk jumlah produksi, jadi kita lihat dari total produksinya. Kalau jumlah produksinya kurang dari 1.000 unit, Bandung merupakan pilihan yang terbaik. Jadi nanti ketemu yang diarsir-arsir gitu ya. Nanti kalau misalkan mau kurang dari 1.000 misalkan ke arah sini, berarti mana yang sebaiknya dipilih? Nah, kalau kurang dari 1.000, Bandung merupakan pilihan yang terbaik. Nah, untuk jumlah yang lebih besar, berarti kalau misalkan di atas 1.000 atau di sini lebih besar dari 2.500 unit per tahun, maka mana yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar? Ternyata Bekasi. Jadi ada, kalau misalkan kita menghitung break even point kan ada di sini di bawah apa? Ingat nggak? Produksi. Enggak, biasanya di bawah apa? Laba atau rugi? Kalau di bawah biasanya rugi ya, karena
total revenue-nya atau garis total revenue-nya itu kan di bawah total cost, maka rugi. Sedangkan kalau di atas total revenue, garis total revenue ini di atas dari total cost, artinya dia untung. Nah sama, jadi mirip-mirip seperti itu ininya persamaannya. Jadi kita melihat kurang dari 1000 unit, mana yang bagus, dipilih Bandung, pilihan yang terbaik. Kalau produksinya lebih besar dari 2.500 mana gitu kan, berarti bekas. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi kita perlu cari dulu lokasinya yang paling rendah yang mana yang akan kita jadikan titik persilangan antara ketiga lokasi. Nah, kalau dapatnya Bogor, berarti Bandung Bogor. Yang satunya lagi apa? Bekasi Bogor. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, karena di tugas pakainya apa? Udah dibuka belum? Apa metode yang digunakan di dalam tugas? Belum, Bu. Yang lain, ada yang udah buka belum tugasnya? Belum juga, Bu. Waduh, Baru baca-baca, Bu. baru baca-baca. Jadi saya membuat 2 studi kasus. Nah, salah satunya adalah menggunakan analisis pemeringkat faktor yang pertama. Jadi rekan-rekan bisa gunakan itu ya untuk memilih lokasi fasilitas produksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti 2 materi berarti 5 sama 6 kelar. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Bisa. Ya, Bu. Oke, saya lanjut ya. Kita ke materi yang ketujuh, berarti yang saya share sesi ini atau hari ini. Masih di situ ya, satu lagi ya. Saya lupa ternyata slide-nya masih sama. Oke, jadi yang terakhir adalah kita akan bahas terkait materi proses produksi. Nah, ini karena saya baru share tadi pagi ya, mungkin rekan-rekan belum sempat buka atau belum sempat baca ya. Jadi terkait proses produksi, ini juga akan masuk ke dalam tugas rekan-rekan. Ya, akan rekan-rekan kerjakan. Oke, namanya proses produksi. Maka kita perlu artikan satu-satu, definisikan satu-satu. Apa itu proses? Proses kan berarti cara gitu ya, atau tahapan atau metode ya. Nah, proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber atau faktor-faktor produksi. Nah, ini tenaga kerja, mesin, bahan, dana, ya, modal, itu kan semua masuk ke dalam faktor-faktor atau sumber-sumber dari produksi yang akan diubah untuk memperoleh suatu hasil. Maka produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Ataupun bisa diartikan lain di sini, proses juga diartikan sebagai cara, metode ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Kita udah sering banget bahas produksi ya dari manajemen operasional 1. Nah, menurut Ahyari, maka proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik yang menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Nah, melihat kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, ini kira-kira mirip sama manajemen operasional nggak? Mirip, Bu. Mirip ya. Jadi pengertiannya mirip-mirip dengan manajemen operasional. Ini disebut dengan proses produksi. Kalau manajemen operasional disebutnya dengan proses transformasi ya.
kan merubah kan dia juga. Nah, ini produksi, yaitu kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Tadi kan sudah disebutkan faktor-faktor produksinya apa saja ya. Jadi di sini maka proses produksi bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi proses produksi, ada produksi pabrik, ada produksi rumahan. Nah, ini proses produksi yaitu suatu kegiatan. Bisa nanti kalau dia ranahnya tidak memproduksi suatu barang atau produk, bisa juga suatu kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru atau produk lama yang nanti akan dan telah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Maka dalam proses produksi itu ada yang namanya apa? Proses dari penciptaan dan penambah guna barang. Nah, bisa kita lihat di sini contoh dari proses penciptaan dan penambahan guna barang. Kalau yang pertama kita lihatnya apa? Faedah bentuk dari apa menjadi apa, kan gitu. Nah, ini kalau yang pertama mengubah suatu bentuk, jadi ada manfaat dari proses penciptaan dan penambahan guna barang, yaitu merubah sebuah tadinya apa nih, kayu ya, Ya. kayu Kayu ya, jadi kursi. jadi kursi. Ini kan dilihat dari faedah bentuknya. Kalau faedah waktu, ini Jasa. Ini apa? Jas. Jas Apa? hujan, Bu. Jas hujan. 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 Ya. Jadi Waktu apa? hujan. Maksudnya apa nih? Dia memproduksi jas hujan. Manfaatnya untuk apa? Dipakai pada saat Digunakan saat hujan. Nah, jadi manfaatnya jas hujan itu kan digunakan pada saat yang tepat atau waktu yang tepat, yaitu pada waktu hujan. Nggak mungkin kan siang-siang panas terik kita pakai jas hujan, kan nggak mungkin. Jadi di sini ada manfaat dari penggunaannya dilihat dari waktu, ya. Kemudian faedah tempat. Ini apa nih? Batu kali ya Bu itu. Iya, batu kali. Jadi Batu hias. Batu untuk bangun rumah juga bisa, Nah, Bu. betul. Ini buat bangun Untuk rumah, fondasi. pondasi ya. Fondasi. Jadi diambil dari kali untuk dijadikan pondasi rumah kan, biasanya menggunakan batu kali ya. Nah, ini faedah tempatnya. Sekarang terakhir faedah milik. paper bag. Apa tuh? Pakaian ketika di pabrik sama dipakai oleh manusia. Nah, bisa seperti Kalau itu ya. konsumen. Nah, jadi ini dari milik kan, ini milik. Artinya dari Pabrik. perusahaan produksi ya kan. Jadi pabrik lah, boleh manufaktur gitu ya, dari perusahaan manufaktur dia membuat apa, dijual kan. Dijual maka kepemilikannya akan berpindah. Itu ya. Jadi misalkan boleh belanja-belanja baju ataupun bahan baku gitu, kebutuhan bahan baku. Ketika dijual oleh retailernya akan berubah kepemilikannya menjadi si pemilik konsumernya gitu kan, jadi konsumen. Nah, ini adalah proses penciptaan dan penambahan guna barang dilihat dari manfaat dari bentuk, waktu, tempat serta milik. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis dari proses produksi. Nah, proses produksi terus-menerus, artinya dia nggak akan berhenti gitu ya, sampai menjadi suatu produk. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya, tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Jadi dia akan bergerak terus sampai produk tersebut jadi. Jadi dari bahan baku diubah menjadi suatu bentuk apa gitu, nanti sampai jadi hasil akhirnya. Itu dia nggak akan berhenti, yang namanya produksi terus menerus atau continuous proses. Nah, contohnya di sini adalah industri gelas gitu ya. Saya sendiri belum pernah lihat sih industri gelas bagaimana gitu, apakah dia memang terus menerus gitu atau dia intermittent, berhenti. Tapi di sini dikatakan bahwa industri gelas itu termasuk ke dalam tipe proses produksi yang terus menerus. Mungkin ada lagi, coba rekan-rekan, ada lagi nggak?
yang menggunakan tipe proses produksi terus-menerus. Tambang batu bara mungkin, Bu? Tambang batu bara, dia terus-menerus ya, Mbak Yuliani ya? Kalau saya sendiri belum tahu nih, belum pernah lihat. Kan sepertinya eksplorasi ya, Bu? Iya, jadi dia nggak berhenti ya. Atau Jadi, minyak, eksplorasi minyak. iya. Gitu. Cuman kalau misalkan dia ada satu tempat gitu pindah gitu ya, mungkin dia bisa jadi intermittent gitu. Kayak seperti apa ya? Batu bara intermittent. Intermittent ya. Iya. Teh, kayak teh kan? Itu juga kan harus jadi dari cabut gitu kan. Kemudian harus dikeringkan dulu. Kan seperti itu. Itu kan intermittent. Nggak masuk continuous process. Jadi nanti mungkin rekan-rekan bisa cari lagi ya, yang termasuk ke dalam tipe proses produksi continuous atau terus-menerus. Nah, kita masuk ke, nah ini ada contoh nih, proses produksi terus-menerus atau continuous process. Di sini kalau continuous process ditandai bahwa proses yang ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama sampai produknya selesai dikerjakan. Nah, ini mungkin padi kali ya. Ini padi ya. Jadiin Bu, beras padi. kan ya. Kalau berubah jadi beras dia berhenti dulu, dijemur dulu dan segala Iya. macam. Betul. Nah, nanti kita lihat lagi dari cirinya. Biasanya kalau yang continuous, produksi dalam jumlah besar. Variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisir. Kemudian menggunakan produk layout atau departmentation by product. Oh, berarti kalau misalkan dia ada tempat-tempat polanya masing-masing, mungkin masuk ke continuous process ya. Kalau ini kalau dilihat dari ciri-cirinya. Kemudian mesinnya ini bersifat khusus. Nah, operator tidak mempunyai keahlian yang tinggi. Kemudian salah satu mesin atau peralatan rusak, maka prosesnya akan berhenti. Itu ditandai dengan berarti produk tersebut masuk ke proses produksi yang continuous. Jadi kalau satu mesinnya mati atau peralatannya rusak, maka dia akan terhenti. Seluruh proses produksinya akan terhenti. Kemudian tenaga kerjanya sedikit, persediaan bahan mentah dan bahan dalam prosesnya kecil, dibutuhkan maintenance spesialis yang berpengetahuan dan pengalaman yang banyak. Jadi ada beberapa ciri yang mungkin bisa diasumsikan bahwa mungkin tadi kalau kita lihat apa sih tadi penggilingan padi ya kan ya, berubah gitu ya menjadi beras, mungkin bisa dimasukkan ke sini gitu yang continuous process. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan. Nah, ini rekan-rekan bisa baca ya. Ada kelebihannya apa saja, kemudian kekurangannya apa saja. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ini adalah proses produksi terputus-putus atau intermittent. Nah, proses di sini produk diproses dalam kumpulan produk, bukan atas dasaran aliran terus-menerus. Dalam proses produk ini, perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses. Nah, ini yang saya pernah lihat ini adalah teh gitu ya. Jadi dikumpulin dulu satu gitu yang daunnya sebelum nanti dimasuk ke dalam pengeringan. Nanti kalau sudah kering, ya ini dikumpulkan dulu. Jadi enggak yang kering itu lanjut enggak. Jadi dikumpulkan dulu sampai berapa banyak baru dijalankan. Seperti itu. Ketika saya tanya, memang dia masuk ke dalam intermittent proses gitu ya. Ini yang benar-benar saya lihat ya. Kemudian contoh-contoh lainnya mungkin banyak di sini. Dari industri yang umumnya melakukan proses produksi secara partaian adalah industri manufaktur seperti mobil, motor, sepatu. Nah, ini kan perlu membuat spare part-nya tersendiri kan, baru dirakit kan. Jadi itu kan terputus-putus. Baru nanti masuk ke assembly-nya, dirakit semua. Jadi mobil, motor gitu ya. Sepatu mungkin, kemudian proses kimia seperti industri farmasi, tinta, cat, perekat. Nah, ini contoh-contoh dari intermittent atau terputus-putus. Nah, ini ada produksi catering, produksi jahit. Ini proses yang aliran bahan baku sampai produk jadi. Kan kalau catering kan berarti satu-satu ya menunya dimasak. Benar nggak? Kan di sini kan ada berapa macam nih?
Kita bisa lihat ada 5 termasuk dengan nasi kan, bikin apanya dulu baru dimasukkan ke dalam box. Mungkin jahit pun sama, berarti kan bikin polanya dulu baru nanti dijahit, mungkin lengannya, kemudian baru badannya gitu kan. Nah, ciri-cirinya untuk yang intermittent, nah, produksi dalam jumlah besar. Variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisir. Menggunakan produk layout atau departmentation by product. Kemudian mesinnya juga bersifat khusus ya. Ini hampir mirip-mirip dengan continuous ya, berarti ya. Salah satu mesinnya rusak juga dia berhenti gitu ya. Tenaga kerjanya sedikit dan apa nih? Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil ya, mirip ya. Mirip seperti sama ini. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini bisa dilihat. Kayaknya mirip-mirip juga sih. Nah, yang terakhir adalah bisnis proses reengineering. Nah, ini yang saya minta nanti rekan-rekan tugasnya. Jadi, bisnis proses reengineering atau rekayasa ulang proses bisnis. Jadi, di sini bisnis proses reengineering adalah merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. Nah, BPR terkadang didefinisikan dengan nama-nama yang lain seperti inovasi proses, rekayasa proses, gitu ya, analisis proses kerja dan peningkatan proses. Nah, ada beberapa langkah yang perlu atau diterapkan ya dalam mengimplementasikan BPR. Pertama, hilangkan semua aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah, kemudian mempermudah semua aspek kerja jika memungkinkan, mengintegrasikan semua elemen di dalam proses, kemudian mengotomatisasi aktivitas-aktivitas jika perlu. Contohnya apa coba? Ada yang dekat sekali dengan kita. Apa? Pasang PDAM, Bu. PDAM. Pemasangan baru PDAM. Nah, itu gimana prosesnya? Bukannya udah ada ya, Mbak Yuliani ya? Tapi ini contohnya katanya PDAM, Bu. Mungkin dia udah punya biasanya BPR itu dia apalagi sekarang ya, zaman sekarang memanfaatkan teknologi ya. Iya, BPR ya. Nah, contoh nih, kita coba perkuliahan dari awalnya konvensional menjadi online. Oh iya, iya. Itu kan rekayasa ulang proses bisnis ya. Ini dalam bentuk akademik gitu, akademis ya. Ya kan kita sudah memanfaatkan teknologi. Nggak lagi kan mahasiswa kuliah itu harus hadir di dalam kelas gitu kan. Dosen juga harus mengajarnya di dalam kelas di waktu tertentu, ujian juga di dalam kelas gitu ya, mengumpulkan tugas, semuanya administrasi pembayaran harus langsung ke kampus kan dulu begitu ya, sebelum ada kuliah online. Nah, sekarang dengan memanfaatkan teknologi semua direkayasa ulang. Nah, rekan-rekan sudah merasakan ya bagaimana mudahnya berkuliah dengan adanya teknologi. Gimana, Mbak Yuliani? Apa yang Mbak Yuliani rasakan? Iya, rata nih, Mbak. Bisa dari mana aja, bisa tetap kuliah, Bu. Nah, betul ya. Menyesuaikan waktu belajarnya juga. Jadi nggak selalu pada saat dosen mengajar, jadi bisa diulang-ulang juga gitu loh. Itu ya, dari teknologi. Kemudian kan kerasa juga dengan ketika ada tugas ya, UTS, UAS, bisa dikerjakan ya kapan aja. Tapi memang ada limitnya, cuman kan bisa dikerjakan kapan aja itu. Bahkan misalkan rekan-rekan kerja gitu ya dari pagi sampai malam, pulang jam 5 sampai rumah jam 8. Mungkin istirahat sebentar gitu bisa lanjut mengerjakan, atau mungkin di hari-hari libur, di hari Sabtu atau Minggu bisa mengerjakan, kan seperti itu. Ini namanya begadang sampai pagi. Nah, tuh Mas Sofyan begadang sampai pagi. Nah, saya semalam begadang. Saya lupa membuat tugas, saya bergadang buat tugas buat rekan-rekan sampai jam 1 malam tuh. Begitu. Izin bertanya, boleh? Boleh, silakan. Nah, ini untuk tugasnya nanti berarti kayak analisis apa gimana ya?
Itu kan studi kasus ya. Jadi studi kasus Mm-mm. saya minta kan ada apa? Ada intronya tuh ya. Intronya dulu. Jadi Mas Sofian baca, nanti dilihat apa yang diminta di situ, diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian Yang gitu ya. mirip-mirip tugas sih, seperti maksudnya mirip-mirip soal yang harus dijawab. Jadi ada soalnya. Nanti diskusikan, kemudian kerjakan apa yang diminta. Itu ya, Mas Sofian ya. Baik, Bu. Baik. Oke, jadi gitu ya rekan-rekan nih, bisnis proses reengineering. Berarti udah selesai kita materi 5 ya. 5, 6, 7. Selesai berarti. Nah, ini ada proses contoh-contoh lain ya. Ini contoh salah satunya adalah membuat apa ini? Oh, ada ini proses produksi ramah lingkungan kan, berarti menggunakan artinya yang bisa didaur ulang ya, reduce, reuse, Recycle ya? recycle, 3R biasanya. Itu ya ditandai dengan 3R. Produksi ramah lingkungan. Nah, ini salah satu yang menetapkan proses ramah lingkungan. Ini Ajinomoto dalam menerapkan sistem produksi yang ramah lingkungan adalah praktek biocycle. Karena kan kalau dia ini kan membuat bumbu masakan ya, betul ya? Kan Masako itu kan Ajinomoto Betul. membuat. Nah, berarti kan ketika membuat bumbu, misalkan Masako rasa ayam, pasti pakai ayam kan? Ya kan? Nah, kan sarinya itu kan udah diambil. Tentunya sisanya ampas ayamnya dibagaimanakan kan gitu. Nggak mungkin dibuang. Kalau dibuang kan akan menjadi mungkin pencemaran lingkungan, menjadi bangkai gitu kan. Maka dibuat ulang. Jadi dia menerapkan bahwa ampasnya ini bisa digunakan. Jadi jadikan apa? Itu namanya praktek biocycle. Biocycle-nya untuk tebu dan ayam dari hasil produksi MSG dan Masako. Nanti mungkin rekan-rekan bisa lihat nih dari hasil tersebut dijadikan apa biocycle-nya ya. Ini ada proses produksi Masako. Nah, itu yang nanti akan rekan-rekan bahas tuh terkait yang kedua sih, lebih yang studi kasusnya itu lebih yang ke kasus kedua kalau nggak salah tentang bisnis proses reengineering. Nanti rekan-rekan coba baca ya. Nanti lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, saya minta berkelompok ya rekan-rekan. Nah, ini mungkin akan ada kesulitan. Ada kesulitan nggak sih menghubungi setiap anggotanya? Tergantung Tergantung Sulit kelompoknya, banget, Bu. Bu. Kalau udah deket biasa lebih enakan. ya. Nah, Jadi kita masih Cuma nyari. Hari ini ya, nabrak-nabrak Bu bikin grupnya. nabrak-nabrak Iya. gimana Pak Mul? Coba. Iya, kan banyak tuh buat grup. Ada belasan grup, satu mata kuliah, ada 3 mata kuliah semua buat grup kan. Iya, memang. Gini, kenapa saya buat kelompok? Karena saya pegang 15 kelas ya. Tapi Semester udah kemarin- terbantu Bu, grup yang ada di LMS itu udah terbantu Iya. banget gitu. Iya. Jadi ini saya buat kelompok 15 kelas semester kemarin ini sama ya jumlahnya. Karena memang lagi banyak ya mahasiswa sehingga benar-benar keteteran kan, rekan-rekan udah banyak nih yang semester kemarin mungkin bertanya-tanya kok nilai belum keluar kan, sedangkan sudah mendekati input atau isi KRS. Nah, agar mempermudah mungkin semester ini coba saya pakai kelompok. Biasanya nggak pakai kelompok kan kalau saya selalu individual. Nah, hari ini semester ini saya coba pakai kelompok. Nah, kelompoknya rekan-rekan nggak perlu bikin lagi, saya buat langsung di LMS. Nah, jadi itulah yang rekan-rekan bisa cek ya kelompoknya. Sudah bisa semua kan? Karena beberapa mahasiswa WA saya ada Bu, nih. bisa. Gimana Bu cara lihat kelompoknya gitu kan? Tapi nggak kesulitan kan ya? Aman Bu. Aman ya? Aman Bu. Iya, aman. Ya. Gampang Bu, gampang. Namun karena mungkin tadi Pak Mulyadi bilang di beberapa kelas kan ada kelompok. Nah, ini banyak yang WA, Bu kok kelompok saya ada di 2 gitu. Namanya ada di kelompok ini sama kelompok ini. Ternyata setelah ditelusuri kelasnya berbeda atau mata kuliahnya berbeda, tapi dia ada di kelompok situ gitu ya. Nah, itu jadi rekan-rekan coba dicek lagi kalau misalkan kaget kok saya ada di 2 nih kelompoknya, kelompok 3 dua-duanya, coba dicek mata kuliahnya karena beberapa mahasiswa WA saya seperti itu. Saya juga tadinya sempat bingung, coba saya minta coba cek gitu kan, ternyata di kelas yang berbeda gitu.
Gitu. Nah, tadi seperti yang Pak Mulyadi bilang, betul ya Pak Mulyadi ya? Seperti itu ya. Iya, iya betul, Bu. Oke, tapi nggak ada kesulitan ya. Nah, Aman, Bu. oke. Aman Bu, aman. Nah, mungkin gini, kalau misalkan kesulitan dalam menghubungi atau memang ini sudah di-share nih rekan-rekan ya, ini kita ini aja ya biar nanti rekan-rekan yang lain juga dengar gitu ya. Kesulitan nih menghubungi tiap anggotanya atau yang anggotanya ini yang nggak berusaha untuk menghubungi ketuanya, kan ada ketuanya ya, ada ketua kelompok sudah saya tentukan. Jadi ketua kelompok coba digerakkan gitu ya, bagaimana caranya membuat nanti di-share gitu, buat grup, di-share di LMS boleh sehingga rekan-rekan yang lain tahu gitu. Tapi anggota ini nggak mau nih, ada yang memang nggak peduli atau acuh tak acuh gitu ya. Tidak berusaha sama sekali, ya udah namanya nggak usah dimasukin gitu ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu nungguin satu anggota yang nggak mau berkontribusi gitu. Udah jalan aja terus dengan anggota yang mau berkontribusi, kerjakan, nama dia udah di ininya aja ditandain, ada satu yang tidak ada kontribusinya. Nah, nanti nilainya dari saya khusus buat mereka itu ya rekan-rekan ya. Jadi nggak perlu nunggu Baik Bu. semuanya join gitu ya, sedangkan tenggat waktunya kan ya mungkin 1 bulan cukup ya, cuman kan kadang-kadang kan rekan-rekan banyak nih kegiatan, nah menunggu lagi dengan yang tidak aktif kan repot, jadi udah kerjain aja gitu ya. Ada lagi nggak nih yang bisa kita diskusikan terkait tugas? Berarti tugasnya yang pertama buat grafik juga ya Bu ya, dari angka-angka yang sudah ada. Enggak, kalau pemeringkatan faktor enggak Mbak Yuliana, coba Oh, cek, yang produksi Bu? coba cek deh. Hah? Kayaknya cuma satu metode deh. Untuk DPR. yang BPR studi kasus yang kedua, yang satu Ya. kalau nggak salah pemeringkatan faktor ya, bukan ya? Saya lupa deh. Tunggu, Bu. Saya buka dulu. Sedang buka Bu. Coba, saya lupa. Banyak sekali soalnya tugas yang saya buat. Total biaya tahunan. Oh iya, bukan Ya. pemeringkatan tapi total biaya ya. Total biaya masing-masing lokasi. Iya, iya. Nah itu gampang lah berarti. Tinggal dikalikan Oh, atau hitungan. dijumlahkan Itu yang semuanya. Oh hitungannya iya, Kak. oke, seperti tadi ya Bu ya, yang Iya, sebagai contoh. Oke. ya. Bisa ya rekan-rekan ya. Tinggal Bisa dicek Bu. lagi PPT-nya. Oke, ada lagi nggak? Kalau untuk Mm. template-nya ada nggak, Bu? Template-nya harus begini gitu. Oh, ada nggak? enggak. Saya nggak buat, bebas aja. Yang penting semua apa yang saya minta di dalam tugas tersebut terisi ya, ataupun dilengkapi semuanya. Untuk template bebas. Oke. Oke, nah sekarang lanjut terakhir kita bahas terkait UTS ya. Berarti UTS kan itu minggu depan ya rekan-rekan. Biasanya pelaksanaan UTS tahu ya berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. Nah, saya harap tidak ada lagi rekan-rekan yang ketinggalan dalam mensubmit jawaban UTS ya. Waktu 2 minggu. Nanti untuk materinya berarti dari materi sesi 1 sampai sesi 7 ya. Seperti biasa ada teori, ada hitungan. Nah, untuk UTS, nah ini rekan-rekan mau pakai kelompok yang sama atau mau individual? Kira-kira enakan Individu mana? aja, Bu. Individual aja Bu. Individu aja ya. Individu. Individu aja Bu. Oke, baik ya. Jadi kalau untuk UTS, nanti saya minta rekan-rekan mengerjakan secara individual ya. Tapi kalau untuk tugas, berarti yang kelompok hanya tugas ya. Berarti UTS sama nanti UAS kita lihat ya. Biasanya kan UAS kan dimintanya output ya. Outputnya dalam bentuk video. Karena kita ininya project Unsia itu project based, jadi harus ada outputnya gitu kan. Nah biasanya saya minta video, tapi nanti kita lihat ya apa UASnya. Cuman karena minggu depan UTS, berarti UTS-nya saya akan buat dikerjakan secara individual. Ada teori, ada hitungan dari sesi 1 sampai sesi 7. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, seperti biasa, berarti nanti UTS dimulai dari hari Senin. Oke,
Senin. Berarti hari Senin tuh tanggal berapa ya? Hari Senin libur ya, Bu? Tanggal Tanggal 12. merah sih, tanggal 12 sih. Memang merah, tapi kan namanya kan Pas kita banget itu. Tetap Online. jalan Bu ya. tetap jalan. Siap Bu. Libur kerja enak 2 itu. minggu kok. Iya, 2 minggu. Jadi walaupun Iya. hari Senin tanggal merah, rekan-rekan saya tetap upload, rekan-rekan bisa akses. Nah, aksesnya kan terserah rekan-rekan, besoknya Iya. boleh gitu kan. Sampai tengah malam sampai pagi pokoknya kerja ini guys. Nah itu Pak Mulyadi mantap. Oke, kalau begitu rekan-rekan terima kasih ya untuk sesi Vicon hari ini untuk yang sudah hadir. Jangan lupa tugas dan nanti UTS-nya juga jangan sampai terlambat di submit tugas itu, berarti tanggal 15 ya rekan-rekan, saya berikan waktu 1 bulan untuk dikerjakan secara kelompok. Nanti UTS hari Senin saya upload, dikerjakan dalam kurun waktu 2 minggu. Itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Kasih, Terima Terima kasih kasih, Bu. semuanya. Ya.